wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri sudah punya Syakila, rekan saya Dian Purnama, kemudian Desri Ramadhani dan Adinian. Kami akan mempresentasikan materi kami tentang protozoa. Nah, untuk slide pertama dan seterusnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Desri Ramadhani. Kepada Desri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desri Ramadhani akan menjelaskan mengenai protozoa. Nah, pembahasannya akan dijelaskan mengenai protozoa, yaitu yang pertama mengenai pengertian dari protozoa, yang kedua morfologi protozoa, hubungan dengan kesehatan, fisiologi protozoa, serta siklus hidup dari protozoa. Yang pertama yaitu mengenai pengertian protozoa. Protozoa yaitu berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yaitu proto dan zoon. Proto adalah pertama, sedangkan zoon yaitu hewan. Jadi protozoa yaitu hewan pertama. Nah, protozoa adalah hewan pertama, yaitu termasuk ke dalam protista eukariotik. Nah, protista eukariotik ini di mana protista itu merupakan mikroorganisme eukariota yang bukan hewan, bukan tumbuhan maupun fungi. Eukariotik itu yaitu makhluk hidup yang memiliki membran sel. Protozoa itu merupakan organisme uniselular, eukariotik, heterotrof, dan tidak memiliki dinding sel. Nah, selanjutnya yaitu mengenai morfologi dari protozoa. Protozoa ini memiliki bentuk ukuran yang beraneka ragam, di mana bentuknya itu ada lonjong, bulat, membola, memanjang, dan berbentuk seperti poliformi. Poliformi ini yaitu mempunyai berbagai bentuk morfologi pada tingkat-tingkat yang berbeda dalam daur hidupnya. Nah, beberapa protozoa dapat berdiameter sekecil 1 mikron. Protozoa merupakan sel tunggal yang dapat bergerak secara khas menggunakan pseudopia, kaki palsu, flagella atau silia, namun ada yang tidak bisa bergerak aktif. Nah, selanjutnya yaitu morfologi dari protozoa ini. Semua protozoa memiliki vakuola kontraktil. Nah, vakuola kontraktil ini yaitu seperti dia bisa menyerap membran atau menyerap air yang ada di dalam protozoa. Contohnya itu seperti kita manusia memiliki pori-pori yang di situ gunanya untuk dapat menyerap. Selanjutnya morfologi dari protozoa yaitu kista pada protozoa ini dapat dikatakan sebagai bentuk vegetatif atau bentuk dari istirahatnya dari si protozoa tersebut. Nah, selanjutnya protozoa tidak memiliki dinding sel dan tidak mengandung selulosa atau kitin seperti pada jamur dan alga. Nah, selanjutnya itu protozoa kebanyakan ada yang memiliki bentuk spesifik yang ditandai dengan fleksibilitas, di mana protozoa ini dapat berbentuk fleksibel atau elastis yang ditandai dengan ektoplasma yang ada dalam membran sel dari si protozoa tersebut. Selanjutnya terdapat beberapa jenis protozoa seperti Foraminifera memiliki kerangka luar yang sangat keras. Nah, kerangka luar dari protozoa jenis Foraminifera ini tersusun dari CaCO2 sehingga koloninya tersebut dalam waktu jutaan tahun dapat membentuk batuan kapur. Nah, selanjutnya yaitu terdapat beberapa jenis protozoa seperti difugia dan mengikat partikel mineral yang membentuk kerangka luar yang keras yang dapat membentuk batuan kapur seperti tadi. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis protozoa seperti Radiolarian dan Heliozoan dapat menghasilkan skeleton. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dian Purnama.
Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu tentang fisiologi protozoa. Nah, protozoa ini umumnya bersifat aerobik non-fotosintetik, tetapi beberapa protozoa dapat hidup pada lingkungan anaerobik, misalnya pada saluran pencernaan manusia atau pada hewan ruminansia. Protozoa aerobik mempunyai mitokondria yang mengandung enzim untuk metabolisme aerobik dan untuk menghasilkan ATP melalui proses transfer elektron dan atau hidrogen ke oksigen. Protozoa umumnya mendapatkan makanan dengan cara holofilik atau autotrof, yaitu dapat mensintesis makanannya sendiri dari zat organik dengan bantuan klorofil dan cahaya. Saprofitik yaitu menggunakan sisa bahan organik dari organisme yang telah mati, ada pula yang bersifat parasitik. Protozoa membutuhkan suhu optimal untuk tumbuh antara 16 sampai 25 derajat Celcius dengan suhu maksimumnya antara 36 sampai 40 derajat Celcius. Sementara pH atau derajat keasaman optimal untuk proses metabolisme adalah antara pH 6 sampai 8. Siklus hidup protozoa. Nah, dalam siklus hidupnya, protozoa ini umumnya mempunyai dua bentuk atau dua stadium, yaitu tropozoid bentuk aktif dan kista bentuk pasif. Pada bentuk kista, parasit terbungkus di dalam dinding tebal sehingga parasit tidak dapat bergerak sendiri, tidak dapat tumbuh, dan tidak dapat memperbanyak diri. Nah, dalam bentuk kista, parasit mampu bertahan terhadap pengaruh lingkungan hidupnya, misalnya suhu yang tinggi, kekeringan, kelembaban tinggi, dan lainnya. Karena itu, kista adalah stadium infektif protozoa yang dapat ditularkan dari satu penderita ke individu yang lainnya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adiniar. Baiklah, selanjutnya saya Adiniar akan melanjutkan presentasi dari teman saya selanjutnya, yaitu mengenai parasit yang terdapat dalam tubuh manusia. Nah, yang pertama yaitu parasit protozoa di dalam darah dan jaringan manusia. Trypanosoma dan Leishmania dibawa oleh jenis lalat tertentu yang menghisap darah manusia. Lalat CC Glossina palpalis yang mengandung trypanosoma menggigit manusia. Nah, trypanosoma kemudian beredar dalam jaringan darah. Trypanosoma hidup dan bereproduksi dengan cara pembelahan biner, memanjang di dalam jaringan darah manusia. Nah, getah bening, limpa, dan berpotensi merusak sistem saraf. Yang mengalami penderitaan ini akan mengalami demam, nyeri otot dan sendi, tidak dapat berjalan, tidak dapat berbicara, dan banyak tidur di siang hari, akan tetapi tidak dapat tidur di malam hari atau dikenal dengan insomnia. Semakin lama penderita tidak dapat dibangunkan dan akhirnya akan meninggal. Penyebaran kepada orang lain juga terus terjadi bila lalat CC ini menggigit serta menghisap darah penderita, kemudian menularkan kepada orang yang lain. Nah, kemudian selanjutnya mengenai flagellata yang hidup parasit dalam usus. Nah, salah satunya ialah giardiasis, yang mana disebabkan oleh infeksi parasit giardiasis. Giardiasis biasanya terjadi ketika air yang terkontaminasi oleh parasit ini kemudian masuk ke dalam tubuh, misalnya karena tidak sengaja menelan air kolam atau sungai saat sedang berenang. Nah, kemudian bisa juga disebabkan oleh minum air dari sumber air yang dekat dengan tempat pembuangan kotoran atau disebut dengan septic tank. Nah, meski demikian, tidak mencuci tangan sebelum makan juga akan menyebabkan flagellata ini merusak usus manusia. Nah, juga dapat menjadi sarana penyebaran parasit. Selain melalui air dan makanan, seseorang juga dapat tertular giardiasis ini melalui kontak dengan orang lain, misalnya ketika mengganti popok anak yang sedang menderita giardiasis, ataupun bisa juga akibat melakukan hubungan seks anal dengan penderita giardiasis. Nah, selanjutnya flagellata yang hidup parasit dalam alat kelamin, yaitu trichomoniasis, disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis yang menyebabkan tertular melalui hubungan seksual. Parasit ini juga bisa menular akibat berbagai pakai alat bantu seks yang tidak dibersihkan terlebih dahulu ketika digunakan.
Nah, resiko terjadinya trichomoniasis akan meningkat pada seseorang yang sering bergonta-ganti pasangan seksual, tidak menggunakan kondom saat berhubungan seksual, pernah menderita trichomoniasis, pernah menderita penyakit menular seksual, ataupun parasit ini tidak bisa menular melalui seks oral, seks anal, ciuman, dudukan kloset, atau berbagai pakaian alat makan. Selanjutnya, gejala yang disebabkan oleh trichomoniasis baik itu wanita atau perempuan wanita ataupun laki-laki. Yang pertama yaitu pada wanita. Ditandai dengan adanya gejala keputihan yang banyak dan membuat vagina bau amis, serta keputihan berwarna kuning kehijauan, bisa kental ataupun encer serta berbusa. Nah, kemudian dapat menyebabkan di bagian vagina gatal dan disertai kemerahan dan rasa terbakar. Kemudian nyeri pada saat berhubungan seksual atau saat buang air kecil. Selanjutnya pada lelaki juga akan memperlihatkan gejala-gejala diantaranya yaitu sakit, bengkak, dan kemerahan di area ujung penis, keluar cairan putih dari penis, nyeri saat buang air kecil atau setelah ejakulasi, dan juga lebih sering buang air kecil dari biasanya. Nah, baiklah, sekian dari presentasi saya dan akan dilanjutkan oleh Nia Syakila. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahaya protozoa bagi tubuh kita. Nah, jadi di sini ada satu contoh bakteri yaitu balan Tidium coli, di mana protozoa ini hidup dan menginfeksi saluran pencernaan yang menyebabkan penyakit balantidiasis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab dari penyakit balantidiasis ini. Nah, balantidiasis ini disebabkan oleh parasit Balantidium coli yang dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu trophozoites atau kista dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab dari penyakit balantidiasis ini. Nah, balantidiasis ini disebabkan oleh parasit Balantidium coli yang dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu trophozoites dan atau kista. Nah, trophozoites ini berbentuk bujur atau bulat dan merupakan parasit protozoa yang paling besar pada manusia. Kista atau Balantidium coli ini berukuran lebih kecil dan lebih bulat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang filum yang terdapat pada protozoa. Nah, filum yang terdapat protozoa ini terbagi menjadi 4, yaitu flagellata, rhizopoda, ciliata, dan sporozoa. Nah, untuk rhizopoda sendiri itu merupakan protozoa yang bergerak dengan kaki semu. Nah, rhizopoda ini juga merupakan organisme heterotrof yang mendapatkan makanan dengan cara memakan organisme lain. Selanjutnya ada ciliata. Nah, ciliata adalah protozoa yang bergerak menggunakan silia atau rambut getar. Bentuk tubuh ciliata ini sangat beragam. Ada yang berbentuk seperti trompet, ada pula yang berbentuk seperti lonceng. Selanjutnya ada flagellata, di mana flagellata itu merupakan protozoa yang mirip hewan yang bergerak dengan flagel atau bulu cambuk. Sebagian besar flagellata ini hidup sebagai parasit pada manusia dan hewan, sedangkan flagellata yang hidup bebas dapat ditemukan di bawah air laut. Dan yang terakhir adalah sporozoa. Sporozoa ini merupakan hewan yang mirip dan tidak memiliki alat gerak. Sporozoa ini memiliki bentuk seperti spora. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan media kami tentang filum-filum yang terdapat pada protozoa. Di sini saya akan menjelaskan salah satu jenis dan contoh dari filum sporozoa. Nah, yang pertama itu ada Plasmodium vivax. Ini merupakan salah satu jenis bakteri pada sporozoa. Nah, jadi Plasmodium vivax ini merupakan salah satu jenis parasit yang menyebabkan malaria. Nah, penyakit malaria ini ditularkan oleh nyamuk yang bernama Anopheles. Nah, hanya nyamuk Anopheles ini saja yang dapat menularkan malaria kepada penderita yang terkena penyakit Plasmodium vivax. Nah, apabila nyamuk Anopheles ini terinfeksi oleh Plasmodium dan menyengat kita, parasit tersebut dapat ditularkan dan dilepaskan ke dalam aliran darah kita. Nah, parasit ini akan berkembang di dalam hati dan dalam beberapa hari akan mulai menyerang sel darah merah. Nah, karena umumnya penyakit ini ditemukan di sel darah merah, maka penyakit ini juga dapat ditularkan melalui transfusi darah, prosedur transplantasi organ, atau jarum suntik dan infus yang tidak steril. Nah, selanjutnya jenis-jenis bakteri lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai filum ciliata, di mana contoh bakteri pada
filum ciliata ini yaitu Paramecium caudatum. Ini merupakan contoh dari bakteri filum ciliata. Nah, Paramecium caudatum ini merupakan salah satu spesies ciliata yang biasanya ditemukan pada limbah organik tinggi dan tingkat oksigen terlarutnya yang rendah, sehingga Paramecium caudatum ini memiliki kemampuan untuk memakan mikroorganisme. Nah, sehingga Paramecium caudatum dapat mereduksi kandungan organik yang ada pada bakteri. Nah, Paramecium caudatum ini dapat menimbulkan penyakit yaitu seperti diare. Nah, hidup Paramecium caudatum ini di dalam usus kecoa dan Bacillium coli atau parasit yang terdapat di dalam babi. Nah, dapat menyebabkan penyakit balangidiosis atau disteri balangidium. Nah, disteri ini adalah suatu penyakit peradangan dan infeksi pada usus yang mengakibatkan diare yang mengandung darah atau lendir. Nah, gejala lain dari Paramecium caudatum ini seperti mual, muntah, sakit perut, kram perut, dan demam. Nah, kondisi ini dapat terjadi sebagai akibat atau dari infeksi bakteri atau parasit dari filum ciliata yaitu berjenis Paramecium caudatum. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang filum Rhizopoda, yaitu salah satunya jenis Diflugia corona, yang mana Diflugia corona ini rangka luarnya mengandung pasir dan juga habitatnya di air tawar. Nah, ia memiliki cangkang dan juga menggunakan pseudopodia ataupun kaki semu sebagai alat geraknya dan juga bersifat heterotrof. Nah, jenis Diflugia corona ini akan menyebabkan penyakit kista, yang mana jenis ini apabila ia merasa bahwa kondisi lingkungannya itu akan tiba-tiba akan menjadi buruk, maka ia akan menyebabkan kista di dalam tubuh. Nah, baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu salah satu contoh spesies dari filum flagellata yang bernama Trypanosoma cruzi. Nah, parasit ini dapat menyebabkan penyakit cagas. Nah, penyakit cagas ini dapat ditularkan kepada manusia melalui gigitan serangga yang disebut dengan triatomid. Serangga dapat terinfeksi Trypanosoma cruzi saat mereka menelan darah dari binatang yang terinfeksi parasit tersebut. Serangga ini biasanya menggigit manusia saat sedang tidur. Nah, bagian tubuh yang paling sedikit adalah area kulit yang tipis seperti mata dan mulut. Serangga yang dapat menyebabkan penyakit parasit ini yaitu contohnya seperti kutu dan kecoa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.